Saya akan buka materi ya, materi lanjutan kemarin. Nah, oh ya teman-teman, kemarin kan saya memberikan soal ya. Ada kesulitan nggak mengerjakannya? Saya lihat baru 2 yang ngerjakan. Bagaimana? Ada yang sudah mencoba? Saya lihat baru 2 gitu ya. Sulit nggak gitu ya teman-teman? Kalau perhitungan mumet gitu ya, kadang-kadang ya ada yang seperti itu ya. Iya Bu, perlu waktu ekstra dan konsentrasi. Iya ya, Iya saya belum sudah, sempat. iya bener ya. Saya lihat deh yang mengerjakan berdua orang gitu ya. Berarti apakah ada kesulitan gitu ya dalam mengerjakan? Saya kemarin juga sudah share video rekamannya, teman-teman bisa putar ya. Atau pada kesempatan kali ini bisa kita kerjakan bersama ya. Biar teman-teman ada gambaran ya. Sebentar kemarin sampai di sini ya, net present value ya kemarin. Kemarin Mas Taufik tidak ikut kuliah ya, pertemuan kemarin. Ya, bisa melihat dari rekamannya ya. Oke, saya ulangi sebentar ya, dari depan sini ya. Maaf ya. Sebentar, nanti baru kita lanjutkan. Tentunya saya senang ya mengajar ya, tapi kalau terlalu malam juga teman-teman kan perlu juga istirahat ya, gitu ya. Jadi saya senang sih kalau mengajar itu ya, karena memang hobi ya senang gitu ya mengajar. Tapi kalau terlalu malam ya kan besok teman-teman harus beraktivitas dan yang bekerja juga harus pagi-pagi mempersiapkan diri kembali bekerja. Kalau terlalu malam takutnya kecapean gitu ya. Ya, oke. Ini adalah materi yang kemarin ya, Mas Taufik dan teman-teman mungkin yang belum mengikuti ya minggu lalu gitu ya. Sebetulnya sudah saya rekam juga, sudah saya share di YouTube ya, teman-teman bisa putar ya. Nah, kita bahas tentang aspek keuangan ya minggu lalu ya gitu ya. Nah, ini adalah materinya yang kita pelajari ya di pertemuan minggu lalu dan hari ini kita lanjutkan. Kita bahas tentang payback period, average rate of return, kemudian net present value, internal rate of return, kemudian profitability index dan break even point. Nah, ini materi yang kita pelajari ya. Memang untuk teman-teman yang tidak suka perhitungan, kalau hitung itu uh, pusing, ada yang gitu ya, ada yang tidak suka menghitung gitu ya. Nah, sebagian ada yang lebih suka kalau hafalan saja, kalau hitungan ada yang pusing ya. Seperti anak saya juga ya, kalau disuruh menghitung itu, mama saya tahu rumusnya tapi nggak bisa karena ngitungnya. Nah itu ya. Tapi kalau hafalan ya tuh cepet gitu ya. Karena memang orang itu berbeda ya. Saya memiliki 2 anak. Yang pertama itu suka menghitung gitu ya, lebih suka ke pelajaran IPA, matematika. Tapi yang kecil itu lebih suka ke hafalan. Kalau suruh menghafal itu cepat sekali, tapi kalau sudah menghitung tahu rumusnya tapi nggak tahu menghitungnya gitu ya, salah menghitungnya. Nah gitu ya, beda-beda ya kemampuan orang gitu ya. Oke, kita ulangi ya sepintas ya tentang investasi ya. Jadi investasi di sini merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana yang dilakukan pada saat ini ya dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang ya. Jadi tentunya kalau kita ingin berinvestasi tentunya mengharapkan keuntungan gitu ya. Keuntungan yang diperoleh itu berapa persen gitu dari investasi yang kita tanamkan. Nah, itu ya tidak mungkin kalau kita berinvestasi tapi tidak mengharapkan keuntungan gitu ya. Nah, pasti ya mengharapkan keuntungan ya. Keuntungannya tentunya lebih besar ya dari investasi yang sudah kita tanamkan. Nah, ini kriteria penilaian investasi ya. Ini kita bisa uh, menilai investasi tersebut layak atau tidak gitu ya untuk dijalankan. Kita bisa menghitungnya dari beberapa kriteria ya, seperti dengan menghitung payback periodnya, kemudian average rate of return, kemudian net present value, internal rate of return, kemudian profitability index dan rasio keuangan dari likuiditas, probabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Nah, ini adalah kriteria-kriteria dalam menilai investasi. Investasi yang kita tanamkan itu dinyatakan layak atau tidak ya untuk dijalankan. Ini ada payback period, ini sudah kita pelajari minggu lalu ya teman-teman ya.
bisa diputar ulang di rekamannya, sudah share di YouTube ya. Oke, ini ya perhitungannya. Kemudian ini saya percepat karena minggu lalu sudah ya. Kemudian ini average rate of return. Nah, ini ya untuk mengukur besaran keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi ya. Keuntungannya itu berapa sih yang diperoleh gitu ya. Kira-kira dari keuntungan yang diperoleh itu berapa persen dari investasi yang kita tanamkan gitu ya. Layak atau tidak sih gitu ya untuk dikembangkan investasi atau bisnis tersebut. Nah, kita bisa menghitungnya dari menghitung ini ya, average rate of return ya gitu ya. Kemudian net present value, ini adalah nilai kini ya dari seluruh arus kas yang dikeluarkan untuk atau diperoleh dari sebuah investasi atau proyek gitu ya. Nah, ini juga kemarin sudah kita pelajari bersama. Ini oke, nanti bisa dilihat atau diputar ulang gitu ya dari rekaman yang sudah saya share. Nah, oke, untuk malam ini kita akan melanjutkan materi ya. Kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung internal rate of return gitu ya. Oke, saya akan minta tolong mahasiswa saya untuk membacakan. Oke, Mas Taufik mungkin bisa membacakan. Halo Mas Taufik, biar ingat ya kalau membacakan itu ya. Insya Allah ya, udah pernah membacakannya gitu ya. Halo Mas Taufik, selamat malam. Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang berdasarkan nilai bersih sekarang MPV sama dengan jumlah semua investasi usaha. Ya. Oke. Oke Mas, cukup. Oke ya. Terima kasih ya. Jadi, Oke Bu. Oke, terima Sama-sama, kasih. Bu. Ya. Jadi internal rate of return di sini adalah tingkat bunga yang menggambarkan nilai bersih sekarang ya, NPV ya, sama dengan jumlah semua investasi usaha gitu ya. Jadi di sini pada intinya ya teman-teman ya. Jadi jika kita ingin berinvestasi gitu ya, tentunya kita mengharapkan keuntungan lebih besar gitu ya, daripada kalau kita menabungkan atau mendepositokan uang kita di bank gitu ya. Misalkan kalau kita mendepositokan uang di bank gitu ya, itu suku bunganya misalnya 15% gitu ya. Tetapi jika kita melakukan investasi ataupun mengelola uang tersebut ya dengan kita membuka usaha, ternyata keuntungannya itu sama dengan kalau kita deposito di bank gitu ya 15% gitu, sama ya, mendingan tidak usah melakukan usaha tersebut ya, kan hasilnya sama, mending uangnya ditabungkan aja atau didepositokan aja gitu ya. Namun jika uang tersebut kita kelola dan ternyata hasilnya keuntungannya itu lebih besar gitu daripada kalau uang itu kita depositokan gitu, bahkan keuntungannya tuh bisa 2 kali lipat ataupun 5 kali lipat dan sebagainya ya gitu ya, daripada jika uang kita depositokan di bank. Nah, kita bisa menghitungnya dari rumus ini menggunakan internal rate of return ini gitu ya. Nah, tentunya seorang yang ingin berinvestasi ya mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia tidak pandai mengelola dana gitu ya yang ataupun uang, ternyata setelah uang tersebut dikelola malah bukan mendapatkan keuntungan tapi malah rugi. Nah, itu yang lebih baik ya, saya sarankan uangnya didepositokan saja daripada ya dibuat usaha tapi malah rugi gitu ya. Namun bagi seseorang yang memang memiliki jiwa pebisnis ya, daripada uangnya nganggur di bank dan hasil yang diperoleh, kita kan pernah menghitung kemarin ya, jika uang didepositokan di bank ternyata hanya sekian persen gitu mendapatkan bunganya gitu ya. Nah, lebih baik diputar untuk usaha ya, tentunya keuntungannya akan lebih besar daripada uang tersebut disimpan di bank. Nah, ini
adalah konsep perhitungan internal rate of return. Jadinya nanti suku bunga yang diperoleh gitu ya, tingkat keuntungannya yang diperoleh itu seberapa besar sih dengan seandainya uang tersebut ditaruh di bank. Kalau lebih besar tentunya investasi tersebut layak dijalankan. Tetapi kalau yang diperoleh ternyata malah lebih kecil daripada uang tersebut kita simpan di bank, ya mendingan kita taruh di bank aja. Nah, itu intinya seperti itu ya, untuk menghitung internal rate of return ini gitu ya. Nah, di sini ada rumusnya. Di sini internal rate of return di sini ada I, kemudian di sini ada rumus di sini NPV ya, NPV dibagi, nah ini ya NPV pertama ya 1 dikurangi NPV 2, ini sini ada lagi I itu ada sini tingkat diskon rate atau suku bunga. Suku bunga kedua dikurangi suku bunga pertama. Nanti kita akan belajar cara menghitungnya ya. Ya, gitu ya. Diskon rate di sini sama dengan suku bunga ya teman-teman. Diskon rate itu apaan sih itu ya? Itu sama dengan suku bunga, tingkat suku bunga. Nah, di sini kalau dilihat ini ya, dari cara menentukan layak atau tidaknya investasi tersebut ditanamkan gitu ya, ataupun dijalankan, di sini ada kriterianya. Yang A di sini ya, internal rate of return, jika hasilnya nanti lebih besar dari tingkat suku bunga, maka layak secara finansial, itu layak untuk dijalankan atau dikembangkan ya investasi tersebut atau bisnis tersebut. Namun jika IRR-nya ini kurang dari tingkat suku bunga, maka investasi tersebut tidak layak secara finansial. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau ternyata keuntungan yang kita peroleh itu lebih besar ya, lebih besar dari uang yang kita taruh di bank gitu ya, tingkat suku bunganya, keuntungannya ya ngapain gitu ya kita usaha, ya mendingan kita tabungan saja gitu ya. Namun jika ini yang poin A ya, ternyata tingkat suku bunga atau tingkat keuntungannya itu lebih besar jika kita jalankan untuk usaha daripada uang kita taruh di bank, ya maka investasi tersebut layak ya secara finansial untuk dijalankan. Namun jika ini ya, internal rate of return-nya sama dengan tingkat suku bunga, maka investasi itu berada pada posisi titik impas atau break even point ya, gitu ya. Nanti kita juga akan belajar tentang cara menghitung break even point, bagaimana sih caranya gitu ya menghitungnya. Nah, ini ada contoh soal ya, jadi kalau ada rumus langsung diaplikasikan ke soal, jadi teman-teman nanti memiliki gambaran ya penerapannya seperti apa ya. Oke, Mbak Tias bisa minta tolong dibacakan. Ya Ibu, internal rate of return atau IRR. Contoh soal, perusahaan Rudi merencanakan investasi terhadap aset tetap sebesar Rp100.000. Diperkirakan nilai ekonomis aset tersebut adalah 5 tahun dengan estimasi keuntungan selama 5 tahun berturut-turut adalah Rp25.000, Rp30.000, Rp40.000, Rp35.000, dan Rp40.000. Tingkat bunga 19% untuk menghitung nilai PF dari hasil, hitunglah IRR-nya. Ya, oke, terima kasih Mbak Tias Ya, Ibu. dibacakan ya. Jadi di sini ada Pak Rudi ya. Pak Rudi itu ingin merencanakan investasi ya terhadap aset tetapnya. Dia memiliki aset-asetnya. Nah, itu nilainya itu 100.000 ya, gitu ya. Ini nilainya emang saya kasih kecil gitu biar mudah cara menghitungnya ya. Kalau realnya mungkin 100 juta gitu ya. Ini biar kita mudah menghitungnya ya, jadi 100.000 ya. Diperkirakan nilai ekonomis aset tersebut adalah 5 tahun ya. Jadi aset tersebut nilai ekonomisnya 5 tahun. Jadi masih layak dipakai itu 5 tahun gitu ya. Selama 5 tahun berturut-turut ini keuntungannya, ini baru estimasi ya, tahun pertama 25.000, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 40.000, tahun keempat 35.000, dan tahun kelima 40.000. Nah, tingkat suku bunganya di sini adalah 19%. Nah, ini untuk menghitung nilai PV dari hasilnya gitu ya, 19% ya. BV itu apa sih? Present value ya, nilai sekarang gitu ya. Kemudian hitunglah IR-nya ya.
IRR-nya berapa sih gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. PV di sini adalah present value sama dengan future value dikali di sini rumusnya ya. 1 dibagi ini dalam kurung 1 ditambah I itu tingkat suku bunga, kemudian ini pangkat N ya. Ini pangkat nih ya, ini simbolnya saya kasih begini ya. Pangkat N. Sebetulnya ini nggak pakai angka kecil di sini juga nggak apa-apa ya gitu, langsung N di atasnya gitu ya. Ini kalau nanti teman-teman ingin menghitung di Excel, nanti seperti ini ya, jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ini adalah perhitungannya, di sini ada tabelnya. Nah, saya akan ke Excel saja ya, ini ya, biar lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, gitu ya, jadi kita menghitungnya itu di Excel, nanti biar cepat gitu ya. Nah ini sudah saya siapkan Excelnya ya teman-teman. Nah, ini 148 sebentar. Untuk kemarin soalnya juga ada ini jawabannya. Jawaban soal. Nanti kita coba kita buka ya, teman-teman, biar pada belajar ya. Ini buat belajar semua, biar bisa mengerjakan semua. Ya sudah upload, nanti bisa upload ulang nggak ya? Misalnya kan nanti saya kasih tahu caranya nih, bagaimana cara mengerjakannya. Nanti bisa diupload ulang. Nah, ini menghitung internal rate of return ya. Nah, ini ya caranya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, di tahun pertama hasil penjualan tadi ya, hasilnya 25.000 ini ya. Ini di tahun pertama ya. Kemudian diskon rate-nya ataupun di sini adalah suku bunga, tingkat suku bunganya itu tadi 19% gitu ya. 19% di sini ya. Langsung kita masukkan di sini rumusnya ya. Ini nanti saya bagi lagi ya. Excel-nya kemarin juga sudah saya share Excel-nya ya. Nah, di sini kita masukkan, ini kan rumusnya ya. Ini langsung kita masukkan di sini ya, 1 dibagi 1 ditambah ini 0,19% ini langsung kita desimalkan ya teman-teman ya, 0,19. Kemudian di sini pangkat N itu adalah tahun ya, ini tahun pertama ya. Kemudian di bawahnya di sini juga ya teman-teman langsung dikopas aja ataupun di copy gitu ya, di sini kita langsung tarik ke bawah, tapi jangan lupa nanti teman-teman di sini diganti tahunnya ya. Jika di tahun kedua di sini diganti di sini ya tahunnya, jangan lupa ya, ini diganti 2 gitu ya. Kemudian di tahun ketiga jangan lupa juga di sini ya diganti ya. Ini kan pangkat N itu tahun diganti ya. Ini juga tahun keempat diganti di sini pangkatnya ya. Nanti saya share lagi ini Excel-nya buat belajar teman-teman ya. Di sini juga. Nah, kemudian langsung di sini rumusnya. Jadi ini present value sama dengan future value kali ini kan ada rumusnya di sini ya. Sudah ada di sini. Nah, tinggal teman-teman nanti di sini ya mengalihkan saja ya. Di sini kolom D dikalikan kolom E. Ini sudah ketemu hasilnya. Gitu ya, tinggal habis itu tinggal kita copy saja ke bawah ya. Setelah ketemu present value ya, nanti saya share rumus ini Excel-nya ya. Oke. Setelah ketemu dari tahun pertama sampai tahun kelima ini hasilnya, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, kita totalkan ya. Ketemu totalnya adalah 100.145. Nah, nilai investasi kita tadi yang pertama berapa nilai investasinya adalah 100.000 ya. Ini di soal tadi ya, nilai investasinya adalah 100.000 ya. Kemudian kita kurangkan ya dari sini
present value dikurangi nilai investasi awal tadi 100.000, ketemulah net present value itu Rp145 gitu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya di sini ya. Oke, di sini. Nah, jika jumlah present value yang diperoleh masih tinggi dari nilai investasinya, present value di sini ya, masih tinggi dari nilai investasinya, maka tingkat bunganya dinaikkan lagi. Nah, ini ya ketentuannya ya. Karena tingkat suku bunga tadi adalah 19% ya. Jumlah present value lebih besar dari nilai investasi. Nah, sini nilai investasinya tadi 100 ya, ini ya 100.000, kemudian present value-nya 100.000 145 ya, Rp145 ya. Ya. Kemudian nilai investasinya karena itu ternyata ya present value-nya lebih besar dari investasi, maka tingkat suku bunganya dinaikkan lagi. Nah, ini sini dinaikkan menjadi 20%. Nah, gitu ya. Nah, ini kita naikkan suku bunganya 20% gitu ya. Nah, di sini kita ganti yang di atas ini tadi kan 19% tingkat suku bunganya. Nah, gitu ya. Nah, ternyata diperoleh itu jumlah present value-nya itu lebih tinggi dari nilai investasi ya. Kemudian kita naikkan lagi perhitungannya dengan suku bunga 20% gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini ya. Nilai desimalnya 0,2 ya, 20% ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman nanti mengganti di sini tahunnya ya. Jika tahun pertama ini sini pangkat N-nya itu 1, kemudian tahun kedua pangkat N-nya ini 2, dan berikutnya ya sampai tahun kelima ini ya. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ketemulah present value-nya itu Rp97.769. Kemudian nilai investasi awal tadi adalah 100.000 ya. Kemudian kita kurangkan di sini ya. Di sini adalah minus Rp2.231. Ini net present value-nya ya. Kemudian setelah itu perhitungan selanjutnya, selisih tingkat bunganya tadi itu ya adalah 1% ya. Ternyata kan kita awalnya tadi adalah 19%. Kemudian karena nilainya belum sesuai, kita naikkan lagi tingkat suku bunganya menjadi 20%. Nah, ketemu di sini ya, selisihnya adalah 1% ya, selisih bunganya tadi ya. Kemudian selisih present value-nya yang perhitungan awal tadi yang pakai suku bunga 19% ya. Ini hasilnya adalah ini ya, Rp100.145. Nah, kita masukkan di sini ya. Kemudian kalau kita pakai suku bunga 20%, hasilnya ini ya, Rp97.769. Nah, di sini. Nah, selisihnya berapa? Ya, selisihnya ini Rp2.377. Ini selisihnya ya. Oke, kemudian di sini selisih present value dari capital outlets ini ya, 100.145 kemudian dikurangi dengan 100.000, ketemulah 145 ya, Rp145 di sini ya. Oke, untuk selanjutnya maka IRR dapat kita tentukan 145 dibagi 2.377 kali 1% ya, ketemulah 0,061%. Kemudian IRR-nya ketemu 19% ditambah 0,061%, ketemulah 19,061% ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat bunga yang untuk memperoleh jumlah present value terhadap nilai investasi sama dengan 0, maka tingkat bunga yang diberikan adalah 19,061% gitu ya. Oke, sampai sini saya akan kembali ke slide gitu ya. Oke, saya kembali dulu ke slide biar lebih jelas kalau di sini ya. Nah, oke.
ini kembali ke slide ya di sini ya. Nah, oke, di sini kesimpulannya ya. Jadi tingkat bunga untuk memperoleh jumlah present value terhadap nilai investasi sama dengan 0 atau mendekati 0, maka tingkat bunga yang diberikan adalah 19,061% gitu ya. Jadi di sini maksudnya adalah jika suatu investasi tersebut gitu ya, di mana dinyatakan bahwa dia itu mencapai titik impas atau break even point itu dengan tingkat suku bunga 19,061%, itu baru mencapai titik impas gitu ya. Bagaimana jika suatu usaha itu ingin memperoleh keuntungan? Tentunya tingkat suku bunganya atau tingkat keuntungannya itu usahakan di atas 19,061%, karena pada tingkat 19,061% itu baru mencapai titik impas gitu ya. Seperti pada kriteria di sini di depan ya. Oke, sebentar. Nah, di sini ya. Nah, oke ya. Jika internal rate of return-nya sama dengan tingkat suku bunga, maka investasi itu berada pada titik impas atau break even point. Nah, gitu ya. Itu jika perusahaan dengan hasil perhitungan ini ya menginginkan keuntungan yang lebih besar gitu ya dari tingkat suku bunga gitu ya, maka diupayakan keuntungannya melebihi dari 19,061%. Nah, itu baru perusahaan tersebut mengalami keuntungan ya, jadi tidak mencapai titik impas. Kalau 19,061% itu baru dikatakan bahwa perusahaan tersebut titik impas gitu ya. Jadi ya keuntungannya ya tidak banyak gitu ya, ya impas gitu ya, dikatakan seperti itu ya. Nah, makanya harus diupayakan agar keuntungan yang diperoleh itu melebihi dari nilai atau tingkat suku bunga 19,061%. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini bagaimana? Waduh. Gimana nih teman-teman? Wah, dia semua nih. Makin mumet atau gimana nih? Ada pertanyaan? Itu 20% dari mana, Ibu? Nah, ini kan kita tadi ya, oke ya. Jadi begini, kita tadi menghitung tingkat suku bunga dengan tingkat suku bunganya 19% ya. Ternyata yang diperoleh itu jumlah present value-nya itu 100.145 ya. Kemudian nilai investasinya itu 100.000, kemudian ini kita kurangkan, ternyata net present value-nya itu Rp145. Jadi seperti keterangan di sini ya, jika jumlah present value yang diperoleh itu masih tinggi dari nilai investasinya, ini present value-nya lebih tinggi dari nilai investasinya, maka tingkat bunganya dinaikkan lagi. Ini kan kita istilahnya menganalisis ya, ternyata investasi yang akan kita tanamkan itu layak atau tidak sih kalau dinilai dari tingkat suku bunga gitu ya. Nah, ini kita memproyeksikan kira-kira kalau tingkat suku bunganya 19%, kita nanti untung atau enggak sih bisnis kita, usaha kita. Setelah kita hitung-hitung, ternyata berdasarkan kriteria ini yang dimaksud di sini ya, jika jumlah present value yang diperoleh itu masih tinggi dari nilai investasinya, nah ini ya, maka tingkat bunganya dinaikkan lagi gitu ya. Jadi tidak jangan sampai ya present value-nya itu lebih tinggi dari nilai investasinya. Maksud perhitungan di sini ya, kriteria perhitungan di sini gitu ya. Kemudian jika masih tinggi nilai present value-nya gitu ya, nilai ini ya, dari nilai investasinya gitu ya, tingkat suku bunganya kita naikkan lagi. Tadi 19% ternyata belum pas nih, kita coba naikkan 20% gitu ya. Gitu ya. Ini kita menghitung sendiri, menganalisis ya. Jika suku bunga 9%, hasilnya sekian. Jika suku bunganya nanti 20%, hasilnya sekian. Tapi kalau nanti setelah kita masukkan 20%, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai juga ya. Kita coba 22%. Itu untuk mengetahui bahwa
berapa persen sih keuntungan yang harus kita peroleh atau tingkat suku bunga dari investasi yang kita tanamkan, di mana dinyatakan layak gitu ya, daripada tingkat suku bunga jika seandainya kita menaruh uang kita itu di bank gitu ya. Tapi seandainya nilainya itu sama dengan nilai bunga deposito di bank gitu ya, lebih besar dari nilai jika kita menabung atau mendepositokan uang di bank keuntungannya daripada kita gunakan untuk usaha, ya lebih baik kita depositokan saja uangnya di bank daripada kita gunakan untuk usaha. Tapi hasilnya ternyata lebih kecil keuntungannya daripada jika kita menabung di bank. Intinya seperti itu nih, kita menghitung seperti itu. Nah, tapi seandainya keuntungan yang kita peroleh setelah uang itu kita putar itu lebih besar, kita gunakan untuk usaha daripada uang tersebut kita simpan di bank, hanya diem saja di bank, kita bisa memanfaatkannya dengan membuka usaha, ternyata pendapatan kita yang diperoleh itu lebih besar, ya berarti investasi tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan. Intinya seperti itu nih, kita menghitung ini gitu ya. Nah, ini tadi diperoleh nilainya ini 19,061% gitu ya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa usaha tersebut jika kita jalankan itu dengan suku bunga 19,061% itu baru mencapai di sini ya. Ini ya, sama dengan 0 atau mendekati 0, maka tingkat bunga yang diberikan 19,061%. Ini baru mencapai istilahnya titik impasnya lah gitu ya. Jadi kalau ingin usaha tersebut memiliki keuntungan yang lebih gitu ya, kita berusaha ya untuk meningkatkan suku bunganya atau meningkatkan lagi keuntungannya lebih besar dari 19,01% gitu ya. Oke, gimana Mbak Sekar? Udah paham maksudnya di sini? Paham Bu, berarti kalau lebih besar dari present value-nya dia dinaikin 1% gitu kan? Iya, iya. Kurang lebih. Ya, sampai kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria tadi ya, di mana dinyatakan usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Itu kira-kira nanti kita harus mendapatkan keuntungan berapa persen gitu ya dari investasi yang kita tanamkan. Nah gitu. Namun jika setelah kita analisis dan hasilnya itu ternyata tidak sesuai atau suku bunganya itu ternyata ataupun keuntungannya itu tidak sesuai yang diharapkan, ya bisnis tersebut dinyatakan tidak layak untuk dijalankan gitu ya. Lebih amannya lah kita tabungkan saja gitu di bank gitu ya, uangnya lebih aman ya, tidak usah kita memikirkan bisnis ataupun untuk memikirkan untuk membayar gaji karyawan, beli bahan baku dan sebagainya. Nah itu ya, pada intinya seperti itu. Nah seperti yang saya katakan tadi di depan, bahwa tujuan dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah gitu ya, jika kita berhitung, menganalisis dan ternyata investasi yang kita tanamkan itu tidak ada untungnya atau tidak memberikan keuntungan, malah kerugian, ya mendingan untuk amannya ya lebih baik uangnya kita masukkan ke bank saja, kita tidak usah capek-capek gitu ya, sudah mendapatkan bunga nah gitu ya. Tetapi ya kembali lagi ya, kalau dari sisi agama syariahnya itu tadi ya, kalau berbunga itu riba atau enggak, nah itu bisa ditanyakan ustadznya masing-masing ya, karena saya juga tidak berani menyampaikan gitu ya. Kalau secara ilmu agama kan kalau kita nabung nah berbunga, nah itu kan riba, nah gitu ya, itu nanti bisa ditanyakan ke ustadznya masing-masing gitu ya, karena saya juga tidak ahli dalam bidang itu ya gitu ya. Itu kan di bank konvensional gitu ya, ada yang juga yang menabung di bank syariah bagi hasil sistemnya. Nah itu ya nanti bisa ditanyakan ke ustadznya masing-masing ya teman-teman ya. Nah saya hanya menyampaikan di sini ya, begini loh cara menghitungnya, cara berhitungnya gitu dari ilmu perhitungan analisis dari segi keuangan seperti ini gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang bertanya? Nanti saya share ya Excelnya perhitungannya teman-teman ya, sudah jam 20.21. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut lagi, masih banyak yang dihitung. Sebetulnya ini perhitungannya harusnya satu mata kuliah ya, manajemen keuangan gitu ya, karena ini dipadatkan jadinya penjelasannya singkat ya, tidak
secara mendetail ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini kita menghitung lagi nih. Oke, profitability index. Nah, gitu ya. Masih banyak yang harus dihitung nih. Dan ini memang benar harus kita pertimbangkan ya dalam menghitung investasi ya. Sebelum kita investasi kita harus menghitung beberapa penilaian kriteria dari investasi ya. Profitability index di sini adalah metode ya untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang, jadi penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang atau investasi. Nah, jika profitability index lebih besar daripada 1, maka proyek dianggap menguntungkan. Nah, ini ya, ini adalah sudah rumus ya. Kok dapatnya 1 dari mana? Nah, ini emang sudah ketentuannya, ini sudah rumusnya seperti ini gitu ya. Nah, saya ulangi lagi di sini teman-teman ya. Profitability index di sini adalah merupakan suatu metode untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang gitu ya, penerimaan kas bersih di masa datang ya dengan nilai sekarang ataupun investasi yang ditanamkan sekarang. Nah, jika profitability index itu lebih besar dari 1 nilainya, nilai yang diperoleh profitability index ini nanti ya setelah kita hitung lebih dari 1, maka proyek tersebut dianggap menguntungkan ya dan layak ya untuk dijalankan. Nah, ini rumusnya ya. Profitability index sama dengan present value of future cash flow ditambah dibagi initial investment ya. Di sini kriterianya ya, net present value positif ya, dinyatakan positif jika profitability index itu lebih besar dari 1. Ini artinya investasi tersebut atau proyek tersebut diterima dan layak untuk dijalankan. Namun jika net present value ini negatif, maka profitability index-nya ini kurang dari 1. Maka bisnis atau investasi atau proyek tersebut ini ditolak ataupun tidak layak untuk dijalankan. Oke, nah di sini ada contoh ya, contoh soalnya ya. Oke, saya bisa minta tolong dibacakan Mbak Feby Arfa Zahira. Halo Mbak Feby, selamat malam. Mbak Feby Arfa Zahira. Halo, selamat malam Mbak Feby Arfa Zahira. Kemana ini Mbak Feby ya? Oke, Mbak Anis Khairinida. Selamat malam Mbak Anis. Malam Ibu. Oke, bisa minta tolong dibacakan. Profitability index, contoh soalnya yaitu perusahaan akan mengestimasi arus kas bersih untuk periode kedepannya adalah Rp300.000 dengan nilai investasi yaitu sebesar Rp250.000. Jawabannya adalah profitability index sama dengan 300.000 dibagi 250.000, hasilnya 1,2. Profitability index lebih besar dari 1, maka proyek dianggap menguntungkan dan layak untuk dilakukan investasi. Ya, oke, terima kasih Mbak Anis sudah dibacakan. Jadi di sini ada contoh soal ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman nanti lebih jelas bagaimana sih cara pengaplikasian rumusnya gitu ya. Jadi langsung dari contoh ini kan teman-teman nanti lebih mudah memahaminya ya. Ini contoh soalnya, perusahaan akan mengestimasi arus kas bersih ya untuk periode kedepannya adalah Rp300.000 dengan nilai investasi Rp250.000 ya. Ini kita kembali ke depan rumusnya. Nah, profitability index ya, ini rumusnya adalah present value ya, dibagi investasi gitu ya, present value ya, nilai sekarang dibagi investasi ya, ini ya. Ya, di sini ya. Present value-nya di sini ya. Di sini adalah kas bersihnya ya. Di sini ada karena di sini rumusnya di sini ya. Present value of future cash flow ya. Present value. Jadi ini ada nilai ya. Nilai cash flow, nilai kas ya.
kasnya di masa yang akan datang ya, ke depan ya. Nah, ini ya, untuk periode ke depannya adalah 300.000 dan nilai investasinya 250.000. Kemudian di sini kita masukkan ke rumusnya 300.000 tadi ya, present value untuk kas yang masa yang akan datang atau ke depannya itu di sini 300.000 kita masukkan, kemudian nilai investasinya 250.000 rupiah ya, kemudian kita bagi ya 300.000 dibagi 250.000 ketemulah 1,2. Nah, jadi di sini dapat diketahui bahwa profitability index-nya itu lebih besar dari 1 ya. Maka proyek dianggap menguntungkan dan layak untuk dilakukan investasi ya. Seperti ketentuan di depan ya. Jika profitability index itu lebih dari 1, maka investasi tersebut diterima atau proyek tersebut layak untuk dijalankan ya, ini ya. Nah, di sini ketemunya adalah 1,2 ya, maka profitability index-nya adalah lebih besar dari 1 ya, maka proyek tersebut dianggap menguntungkan dan layak untuk dilakukan investasi. Oke, sampai di sini teman-teman. Ini kalau ini simple ya, rumusnya lebih mudah ya, tidak rumit ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Setelah ini kita latihan ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ini kalau ini rumusnya simple ini ya, profitability index. Udah, Bu. Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Ini lebih mudah, tidak rumit ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini juga menarik. Mbak Lili, silahkan dibacakan. Break even point. Ya, Bu. Break even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas. Dalam kurung penghasilan sama dengan total biaya. Teknik perhitungan break-even point dengan menggunakan metode aljabar dapat klasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Perhitungan atas dasar unit, yang kedua perhitungan atas dasar penjualan dengan satuan rupiah. Ya, oke, terima kasih Mbak Lilis sudah dibacakan. Ini juga penting ya teman-teman ya, break-even point ya. Nah, ini merupakan suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas. Jadi penghasilan itu sama dengan total biaya. Impas ya tidak untung enggak, rugi enggak. Nah gitu ya. Lah, untung enggak, rugi enggak ya capeknya doang gitu. Kita ngurus usaha capek-capek gitu ya. Enggak dapat untung ya hanya kembali modal saja gitu ya. Nah ini ya. Teknik perhitungan break-even point ini menggunakan metode aljabar ya, dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama perhitungan atas dasar unit, kemudian yang kedua perhitungan atas dasar penjualan dengan satuan rupiah. Jadi dikatakan perusahaan tersebut break-even point itu dari berapa unit sih yang terjual. Nah, kalau misalnya kita memiliki usaha ya, seperti usaha teman-teman tadi ya, ada yang jualan mie gitu ya, ada yang jualan chicken nugget gitu, ada yang jualan es dan sebagainya ya, misalnya ya. Nah, itu kita baru mencapai titik impas atau balik modal jika menjual berapa porsi sih gitu kalau untuk mie ya. Kalau aku menjual 100 mangkok itu baru impas loh gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar mendapat keuntungan ya? Jangan cuma 100 lakunya sehari itu, 150 ataupun 200. Nah, itu baru mendapatkan keuntungan. Nah, ini seperti itu ya. Nah, kalau 100 mangkok gitu, itu baru impas gitu ya. Jadi balik modal gitu. Dari bahan baku ya tadi yang dibeli gitu, ada mie, ada ayam gitu ya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, itu kalau 100 mangkok itu baru kembali modal. Jadi belum untung lah gitu, baru break even point gitu ya. Kalau mau dapat untung ya jangan cuma 100 mangkok gitu, 120 lah atau 150 mangkok lah gitu, baru mendapatkan keuntungan. Nah gitu ya, maksudnya perhitungan atas dasar unit. Kemudian perhitungan atas dasar penjualan dengan satuan rupiah. Nah ini kita rupiahkan gitu ya. Misalnya untuk beli bahan baku tadi ya, beli mie, beli minyak, beli gas, beli bawang merah, bawang putih, itu habisnya itu 500.000 contohnya misalnya ya. Nah, namun yang diperoleh itu
hari itu tuh hanya 400.000 ya kurang gitu ya, jadi nggak untung, rugi, masih kurang. Nah itu ya dirupiahkan gitu ya. Kalau mendapatkan 500 bagaimana ya, itu baru kembali modal, break even point. Nah bagaimana caranya agar bisa mendapatkan keuntungan ya, penjualannya jangan hanya 500.000, harus lebih gitu ya, mencapai 600.000 atau 700.000. Nah itu baru mendapatkan keuntungan. Kalau cuma hasilnya sama dengan pengeluaran kita untuk bahan baku tadi ya, itu baru titik impas gitu ya, belum mendapatkan keuntungan gitu ya. Harus berusaha lebih lagi ya, lebih banyak lagi menjual agar kita mendapatkan keuntungan. Ini secara garis besar ya, kenapa sih kita harus mengetahui perhitungan ini, break even point ini bagaimana, untuk apa gitu ya. Itu ya, untuk mengetahui berapa banyak sih yang harus kita jual gitu ya, agar kita mendapatkan keuntungan. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Oke. Sampai sini sudah jelas atau ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan cara berhitung ini? Maksudnya perhitungan ini gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tujuannya ya untuk mengetahui berapa banyak sih gitu yang harus kita jual, berapa unit sih yang harus kita jual agar kita mendapatkan keuntungan. Maksudnya begitu ya. Jangan hanya balik modal saja gitu, ataupun jangan sampai kita malah rugi. Nah gitu ya. Oke, untuk perhitungan rumusnya ini ya. Di sini adalah break even point gitu ya, biasanya ya, ini simbolnya, ini simbol saja ya. Kemudian ini ya fixed cost ya, atau biaya tetap ya, ini dibagi harga jual per unit, ini P dikurangi ini ya V ya, biaya variabel per unit ya, gitu ya. Ini adalah rumusnya. Nah kemudian di sini teman-teman ya, langsung saja kita masuk ke soal gitu ya. Nah ini adalah perhitungan atas dasar unit ya. Ini pertama ya, perhitungan atas dasar unit. Jadi berapa unit sih kita itu dinyatakan titik impas, ataupun ya rugi enggak, untung enggak gitu ya. Jadi titik impas ya, break even point gitu ya. Contoh soalnya di sini adalah perusahaan Amin bekerja dengan biaya tetap sebesar 100.000 ya. Biaya variabel per unitnya Rp50. Kemudian harga jual per unitnya Rp150. Kemudian berapa unit yang harus dijual perusahaan untuk mencapai break even point gitu. Jadi berapa unit sih dinyatakan impas gitu ya, dan harus berapa unit lagi kita harus menjual agar mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah kita masukkan rumusnya di sini, saya ulangi lagi ke depan. Oke sebentar ya, rumusnya. Nah ini ya, break even point rumusnya adalah di sini fixed cost ataupun biaya tetap ya, dibagi harga jual per unit, ini simbolnya, ataupun kita kasih huruf P gitu ya, dikurangi V gini ya, biaya variabel per unit. Nah gitu ya, ini rumusnya. Nah, baru kita masukkan ke sini ya. Di sini biaya tetapnya di sini adalah Rp100.000 ya. Kita masukkan di sini biaya tetapnya Rp100.000. Kemudian biaya variabelnya di sini 50, kemudian biaya harga jual per unitnya 150. Di sini kita masukkan di sini 150, ini harga jual per unitnya. Kemudian biaya variabelnya di sini 50 gitu ya, rupiah ya. Kemudian kita jumlahkan di sini ya, kata mula di sini 1.000 unit gitu ya. Kemudian kesimpulannya ya, bahwa perusahaan ya, jadi perusahaan itu harus menjual 1.000 unit produk ya, untuk menutupi biaya tetap senilai Rp100.000 ini yang kita keluarkan tadi ya, atau untuk mencapai break even point ya. Kita itu harus menjual 1.000 unit gitu ya, kalau kita ingin mencapai break even point atau titik impas gitu ya, untuk menutupi biaya-biaya tadi ya, yang kita keluarkan gitu ya, biaya tetap tadi senilai gitu ya Rp100.000 tadi gitu ya. Kita harus menjual produk itu 1.000 unit. Nah itu baru impas gitu ya. Kalau ingin mendapatkan keuntungan ya, menjualnya harus lebih dari 1.000 unit
Nah, gitu. Kalau kurang dari 1.000 unit misalnya, ternyata ya hasilnya itu yang kita peroleh gitu ya, sehari itu kita hanya bisa menjual ternyata hanya 800 unit. Nah, itu teman-teman gimana ya? Tentunya kita belum mencapai break even point ya, belum mencapai titik impas gitu ya. Kita masih rugi gitu ya. Harus menjual lagi. Nah, kalau 1.000 barulah impas. Kalau ingin untung ya jangan hanya 1.000, targetnya harus kita naikkan. Ini juga kita bisa gunakan untuk menghitung atau target ya. Menghitung target penjualan pada hari itu gitu ya, ataupun target penjualan kita ya di bulan depan gitu, ataupun di tahun depan kita harus menjual berapa sih gitu ya, berapa unit sih target penjualan kita. Nah, itu untuk menghitung itu ya teman-teman ya, gitu ya. Misalnya setelah kita kalkulasi hasilnya hanya 1.000 ya, targetnya kita ingin mendapatkan keuntungan 50% dari investasi yang kita tetapkan, kita harus bisa menjual 1.500 unit. Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan keuntungan 50% dari investasi yang kita tanamkan. Nah, gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan 100% gitu ya, ya harus menjual 2.000 unit ataupun 2.000 produk gitu ya, harus terjual agar kita mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti saya ulangi lagi kalau belum jelas ya, atau saya kasih soal nanti ya teman-teman bisa belajar. Sampai di sini sudah jelas atau perlu saya ulangi kalau belum jelas? Sampai jelas ya teman-teman ya, karena ini penting banget ya. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Oke. Bisa ya untuk menghitung ya. Menghitung kan memiliki usaha, sudah mulai nih menjalankan usaha. Nanti teman-teman mulai berhitung gitu ya. Bagaimana sih caranya agar mendapatkan keuntungan? Berapa porsi yang harus aku jual gitu ya? Berapa unit yang harus aku jual? Nah, gitu ya. Teman-teman bisa berhitung ya, bisa menghitung sendiri, mengkalkulasi sendiri, menganalisis sendiri. Kira-kira sehari itu aku harus mentargetkan berapa porsi sih gitu, ataupun berapa unit sih. Nah, gitu ya, harus terjual. Nah, agar tidak rugi, agar mendapatkan keuntungan. Nah, itu teman-teman bisa menghitungnya ya. Kemudian untuk yang kedua, perhitungan atas dasar penjualan dengan satuan rupiah. Nah, kalau tadi yang pertama itu berdasarkan unitnya gitu ya, berapa mangkok sih, gitu, berapa unit sih, berapa buah sih yang harus kita jual gitu ya, agar mendapatkan keuntungan, agar dapat kita mengetahui titik impasnya itu berapa. Nah, perhitungan yang ini ya, kita menghitungnya atau berdasarkan rupiah, dirupiahkan gitu ya. Nah, rumusnya di sini adalah ya, ini adalah fixed cost atau biaya tetap ya. Ini sebentar saya lihat dulu di sini. Ya. Kemudian di sini adalah rumusnya ya. Variable cost dibagi S ini satu ya. Dikurangi ya variable cost ya, kemudian dibagi S ya, gitu ya, biaya variabel dan penjualan S to sell ya. Di sini. Kita masuk di sini ya. Langsung ke perhitungannya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman lebih tergambar ya, lebih jelas gitu ya. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Perusahaan Amin bekerja dengan biaya tetap sebesar 100.000 rupiah ya, biaya variabel per unitnya 50 rupiah, harga jual per unitnya 150 rupiah. Kemudian berapa rupiah yang harus didapatkan perusahaan dari hasil penjualan untuk mencapai break even point. Nah, ini ya, kalau di depan tadi kita ingin mengetahui berapa unitnya sih, sengaja saya buat sama soalnya biar teman-teman ada perbandingan gitu ya. Kalau di depan tadi kita ingin mengetahui berapa unit yang harus kita jual, kalau di sini di B, perhitungan B ini, perhitungan atas dasar penjualan dengan satuan rupiah, ini berapa rupiah sih gitu ya, yang harus kita peroleh gitu ya. Nah, ini ya, kita masukkan di sini rumusnya. Di sini adalah biaya tetapnya 100.000 rupiah ya.
Ini kemudian dibagi, ini 1 dikurangi di sini ya, ada 50, di sini adalah biaya variabel, kemudian dibagi harga jual per unitnya Rp150. Nah, kita langsung masukkan di sini. Nah, ketemulah di sini adalah Rp150.000 gitu ya. Jadi, jika teman-teman nanti ya memiliki usaha dan investasi awalnya itu biaya tetapnya itu adalah sebesar Rp100.000 gitu ya. Nah, bagaimana sih agar usaha kita itu mencapai titik impas itu berapa rupiah yang harus kita peroleh gitu ya, dan seberapa besar yang harus kita peroleh gitu seandainya kita ingin mendapatkan keuntungan gitu ya, keuntungan yang lebih besar dari investasi yang sudah kita tanamkan tadi ya. Di sini ada rumusnya. Nah, di sini ketemunya Rp150.000 gitu ya. Jadi dengan biaya tetap sebesar Rp100.000, biaya variabel per unitnya, ini biaya variabel per unitnya Rp50, kemudian harga jual per unitnya 150 ya, Rp150 gitu ya. Nah, ternyata break even point-nya, titik impasnya gitu ya, kita baru dikatakan mencapai titik impas kalau kita mendapatkan uang gitu ya sebesar Rp150.000. Jika teman-teman jualan nih baru mendapat 150.000, baru mendapat 105.000, berarti aku belum mendapat keuntungan dong, karena ini baru impas gitu ya. Kalau mendapat Rp150.000 ini aku baru impas gitu ya, karena biaya-biayanya itu harus kita keluarkan, biaya variabel Rp50 per unit, kemudian harga jualnya Rp150 gitu ya, biaya tetapnya 100.000. Nah, kalau kita mendapatkan 150.000 itu baru mencapai titik impas. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan keuntungan ya? Kita berusaha untuk mendapatkan omset lebih banyak dari Rp150.000. Nah, kalau Rp150.000 tadi seperti perhitungan A itu baru 1.000 unit yang kita jual. Nah, agar lebih banyak lagi nilai rupiah yang kita peroleh gitu ya, kita harus menjualnya lebih banyak lagi, lebih dari 1.000 unit yang harus kita jual, sehingga kita nanti akan mendapatkan keuntungan. Nah, dengan begitu teman-teman nanti bisa menetapkan target. Target penjualannya berapa unit yang dijual gitu, agar kita mendapatkan keuntungan. Berapa rupiah sih yang harus kita peroleh agar kita mendapatkan keuntungan gitu ya. Kalau yang didapat uangnya itu hanya dari hasil penjualan hanya 100.000 ya, kita rugi berarti ya, karena belum mencapai titik impas. Titik impasnya aja, titik impas aja nggak mencapai gitu ya, kembali modal atau balik modal aja nggak mencapai, bagaimana dikatakan kita mendapatkan keuntungan, hanya mendapatkan 100.000 gitu ya. Kalau mendapatkan Rp100.000 aja baru dikatakan kita impas, break even point gitu ya, impas ya nggak rugi gitu ya, nggak untung ya, capeknya doang ya gitu ya. Nah, kalau ingin mendapatkan keuntungan kita harus mentargetkan lebih dari 150.000 gitu ya. Bisa kita mentargetkan 200.000 ataupun 300.000. Nah, itu baru mendapatkan keuntungan ya. Itu teman-teman. Oke, sampai di sini sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti saya ulangi lagi sampai teman-teman jelas ya. Halo? Pada diem semua ini. Ya, Bu. Udah jelas, Bu. Mungkin nanti nonton video ulangnya lagi, Bu. Kalau ada yang nggak paham. Baca lagi, Bu. Oh iya, oke, siap ya. Soalnya kalau mode malam tuh kadang otaknya beda gitu. Oh iya ya, oke ya. Udah malam udah Jadi capek, campur ngantuk, udah capek gitu ya. Seharian aktivitas, ada yang bekerja tadi seharian gitu, mana tugasnya banyak gitu ya di kantor gitu, makanya masih malam-malam kuliah, hitungan lagi gitu ya teman-teman, tentunya wah gitu ya, konsentrasinya juga kurang gitu ya.
Oke ya teman-teman, insya Allah bisa ya. Alhamdulillah, terima kasih nih teman-teman. Udah selesai ya kita berhitung ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ada yang biaya variabel itu apa sih? Kemudian harga pokok penjualan, bagaimana cara menghitungnya ya? Kemudian bagaimana sih kita menentukan harga produksi? Benar. Kemudian harga-harga yang lain ya, tentunya minggu-minggu yang lalu sudah pernah saya berikan materinya ya. Ini karena kan materi lanjutan, jadi saya nggak menjelaskan apa sih yang dimaksud biaya ini, bagaimana sih menentukan harga pokok produksi, kemudian menentukan harga pokok penjualan, kemudian menentukan harga yang harus kita jual itu berapa. Itu sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Ini adalah materi-materi lanjutan gitu ya, jadi teman-teman ya bisa disimak ataupun dibuka lagi ya materi yang sudah saya share, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi gitu ya. Oke, ada semua yang saya sampaikan ini insya Allah ya, ini penting ya teman-teman yang benar-benar ingin serius ya untuk berusaha ataupun menjalankan usaha gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu rugi gitu ya. Harus benar-benar dikalkulasi ya, dianalisis dulu berapa persen keuntungannya gitu. Layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Nah, gitu ya. Harus teman-teman hitung ya ataupun analisis secara matang ya, sehingga insya Allah ke depan usaha teman-teman akan maju, akan terus berkembang ya dengan perhitungan yang matang gitu ya. Oke teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bahas soal ya yang pernah saya berikan gitu ya, karena saya melihat teman-teman masih pada kosong. Wah, kalau saya lihat ini kosong, ini mahasiswa saya kira-kira bisa mengerjakan atau tidak gitu, atau bingung gitu ya. Saya suka ngecek gitu ya, kalau nggak bisa mengerjakan, bagaimana ya gitu ya. Kita akan pelajari bersama ya tentunya ya, karena di sini kita akan belajar ya. Kalau saya memberikan soal itu untuk latihan ya teman-teman, di sini maksudnya yuk kita belajar bersama gitu ya. Kalau Bu ternyata masih bingung nih Bu ya, teman-teman tidak usah bilang, saya pun ngecek ya, dari jawaban belum ada yang menjawab, ini hanya beberapa orang yang menjawab gitu ya. Jadi saya juga paham, oh ternyata masih ada yang belum paham atau masih bingung mengerjakannya, nah gitu ya. Kita akan bahas bersama ya, karena di sini kita belajar bersama ya. Oke, teman-teman, ini adalah soal di pertemuan kemarin gitu ya. Ada beberapa teman kita yang sudah mengerjakan gitu ya. Kita bahas bersama ya. Ini adalah pertama ya, soal pertama. Sebentar saya geser dulu nih. Oke, biar ke tengah. Oke, ya. Mbak Nita Aliviani, bisa minta tolong dibacakan soalnya? Ya, Bu. PT Mulia merencanakan investasi terhadap aset tetap sebesar 250 juta. Diperkirakan nilai ekonomi aset tersebut adalah 6 tahun dengan estimasi keuntungan selama 6 tahun berturut-turut adalah 45 juta 500, 47 juta, 57 juta, 57 juta, 58 juta, dan 60 juta. Diskon rate-nya 12%. Pertanyaannya, hitunglah NPV. Yang B, apakah investasi tersebut layak atau tidak? Oke, terima kasih sudah dibacakan Mbak ya. Oke, saya ulangi ya teman-teman biar lebih jelas ya. PT Mulia merencanakan investasi terhadap aset tetap sebesar 250 juta rupiah ya. Diperkirakan nilai aset ataupun nilai ekonomis aset tersebut adalah 6 tahun ya. Dengan estimasi keuntungan selama 6 tahun berturut-turut adalah 45.500.000 rupiah, kemudian 47 juta, ya ini tahun kedua, kemudian ke tahun ketiga 50 juta, ya kemudian di tahun keempat 57 juta, di tahun kelima 58 juta, dan di tahun keenam 60 juta dengan diskon rate-nya atau suku bunganya 12%. Nah, hitunglah net present value-nya gitu ya. Apakah investasi tersebut dinyatakan layak atau tidak? Nah, gitu ya.
Kemudian untuk jawabannya di sini saya sudah menghitungnya gitu ya. Jawabannya di sini. Oke. Nanti saya share Excel-nya, teman-teman nanti bisa gitu ya. Bisa menyalinnya ya. Oke, saya ulangi lagi di sini kalau net present value ini adalah nilai kini atau present value ya dari seluruh arus kas yang dikeluarkan untuk atau diperoleh dari sebuah investasi atau proyek gitu ya di sini ya artinya tadi net present value ya. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya ya. Present value sama dengan future value dikali di sini 1 dibagi ini 1 ditambah atau plus I itu tingkat suku bunga, ini pangkat N itu adalah tahun. Nah ini seperti tadi ya kita pernah membahasnya tadi ya. Nah di sini kita masukkan, saya kecilkan sedikit nih biar kelihatan soalnya dengan tabelnya. Oke. Nah, di sini kita masukkan di sini ya, teman-teman ya. Tahun pertama di sini 45.500.000, tahun kedua 47 juta. Ini kita masukkan ya. Sampai tahun ke-6 60 juta. Kita masukkan ke dalam tabel ya. Kemudian kita masukkan suku bunganya atau diskon rate-nya. Ini kita masukkan suku bunga 12%. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Di sini adalah rumusnya. Nah, ini ya, kita rumusnya di sini. Nah, kita langsung masuk di sini rumusnya ya. Ini pangkat N, ini sini adalah tahun pertama ya. Jangan lupa teman-teman masukkan juga tahun keduanya ya. Ini ya. Di sini pangkatnya diganti ya, tahun kedua ya. Karena N di sini adalah tahun ya. N di sini nih teman-teman. Ini adalah tahun, di sini N ya. Di sini adalah tahun ya, jadi jangan lupa ya. Jika kita ingin masuk ke tabel 1, 2, atau 3, di sini rumusnya diganti ya. Jangan sampai teman-teman copy dari atas ke bawah. Namun di sini tahunnya belum diganti, ini harus diganti ya tahunnya ya. Kemudian langsung saja kita masukkan rumusnya, ini ketemulah present value. Jadi kalau kita menggunakan Excel itu lebih mudah ya, tinggal copy di sini. Nah, cuma di sini ya, hati-hati kalau ingin mengkopas di sini ya. Jangan lupa pesan saya tadi, tahunnya jangan lupa diganti ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, nah ketemulah present value-nya di sini. 213.215.280 rupiah gitu ya. Kemudian nilai investasi tadi berapa? Nah, nilai investasi tadi adalah 250 juta gitu ya. Kita masukkan nilai investasinya 250 juta ya. Kemudian kita cari selisihnya ya. Present value dengan nilai investasi itu selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya adalah minus 36 ini ya. Juta 784.720 rupiah. Ini adalah selisihnya. Jadi nilai net present value di sini adalah minus ya 36.784.720 rupiah. Oke, jadi dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa jumlah present value itu lebih kecil dari nilai investasinya. Ini present value-nya ini ya 213 juta, kemudian nilai investasinya itu adalah lebih besar gitu ya, 250 juta gitu ya. Sehingga nilai net present value-nya di sini negatif ya. Hal ini berarti bahwa ya investasi tersebut tidak diterima atau tidak layak untuk dijalankan karena nilai net present value-nya itu negatif ya. Nah, teman-teman bisa kembali ke kriteria dari net present value gitu ya. Jika net present value itu kurang dari 0, maka usulan investasi tidak diterima. Nah, di sini ada net present value-nya. Di sini adalah minus. Jadi dengan begitu kesimpulannya bahwa investasi tersebut tidak diterima. Oke ya teman-teman, saya kembali ke slide sebentar di sini ya, biar teman-teman mengingat kembali. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Kriteria net present value-nya ini.
kriteria net present value. Nah, di sini ya, jika net present value lebih besar dari 0, maka usulan investasi diterima. Jika net present value sama dengan 0, maka usulan investasi bisa diterima dan bisa ditolak, gitu ya. Namun jika net present value ini kurang dari 0, maka usulan investasi tidak diterima. Kurang dari 0 ini artinya adalah minus ya, maka usulan investasi tidak diterima, ya. Itu oke. Ini adalah jawaban dari soal yang saya berikan ya. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya, investasi tidak diterima atau tidak layak karena net present value itu nilainya kurang dari 0 atau minus gitu ya. Jadi investasi tersebut ditolak ataupun tidak layak ya untuk dijalankan. Nah, kemudian ini yang kedua, teman-teman ya, soal yang kedua. Kita juga bahas di sini ya, biar teman-teman nanti bisa mengerjakan. Oke, bisa minta tolong dibacakan Mbak Roslina. Mbak Roslina Sarumpait. Halo Mbak Roslina, selamat malam. Oke, bisa minta tolong dibacakan soal yang kedua. Ya, Bu. Pak Budi Hartono adalah pemilik perusahaan konveksi merencanakan investasi terhadap aset tetap sebesar 370 juta. Diperkirakan nilai ekonomis aset tersebut adalah 5 tahun dengan estimasi keuntungan selama 5 tahun berturut-turut adalah 125 juta, 130 juta, 140 juta, 135 juta, dan 140 juta. Discount rate-nya adalah 9%. Pertanyaan, hitunglah payback periodnya, hitunglah NPV, dan hitung apakah investasi tersebut layak atau tidak. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan ya. Jadi teman-teman di sini soalnya ya, Pak Budi Hartono ya, ini memiliki usaha konveksi ya, teman-teman di sini ya. Nah, dia merencanakan investasi terhadap aset tetapnya sebesar 370 juta ya, gitu ya. Diperkirakan nilai ekonomis aset tersebut adalah 5 tahun gitu ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud nilai ekonomis adalah terhadap aset adalah ya, aset-aset tersebut itu masih layak digunakan. Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud nilai ekonomis. Jadi masih bisa digunakan untuk berproduksi, ya, untuk memproduksi suatu produk gitu ya, 5 tahun. Nah, jika sudah ditetapkan nilai ekonomis aset itu 5 tahun, nah, kemudian jika aset tersebut ya digunakan untuk memproduksi di tahun ke-6 ataupun ke tahun ke-7, maka itu sudah tidak ekonomis lagi, sudah tidak bisa maksimal lagi ya, karena sudah mengalami kerusakan ataupun banyak kendala ya, sudah tidak layak untuk dipakai lagi dan harus diganti. Maksudnya di situ ya nilai ekonomis aset tersebut ya. Yang bisa memperkirakan nilai ekonomis itu siapa ya? Biasanya ya pemilik ya ataupun pemilik ataupun pemegang merek dari produk tersebut gitu ya, ataupun ya yang memproduksi aset-aset tersebut ya, misalnya suatu mesin-mesin di pabrik ya, mesin konveksi sini misalnya mesin jahit gitu ya, biasanya di situ ditetapkan juga nilai ekonomisnya atau mesin tersebut bisa digunakan atau layak pakainya itu berapa tahun sih gitu, 10 tahun gitu ataupun 5 tahun gitu. Nah, biasanya juga ada di situ ada garansinya. Nah, itu juga nilai ekonomis itu juga bisa digunakan untuk menetapkan garansi ya. Biasanya perusahaan juga tidak berani memberikan garansi yang sampai beberapa tahun ya, karena mereka juga sudah mempertimbangkan dari nilai ekonomis. Bah, kalau terlalu lama saya memberikan garansi, misalnya lebih dari 1 tahun, nanti ada masalah, bah, saya rugi, pasti banyak yang dikembalikan nih mesin-mesin gitu. Biasanya hanya memberikan garansi itu 1 tahun biasanya, karena mereka sudah menghitung nilai ekonomis aset tersebut. Wah, nilai aset ini bisa dipakai tuh hanya 5 tahun, jangan sampai memberikan garansi lebih dari 1 tahun. Wah, nanti rugi gitu. 2 tahun ataupun 3 tahun itu sudah banyak masalah, sudah mulai ngadat mesinnya, udah mulai macet, sudah mulai karatan gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang memproduksi mesin-mesin gitu ataupun aset-aset tertentu itu tidak berani memberikan garansi lama ya, maksimal paling ya 1 tahun gitu ya, teman-teman ya.
Kemudian estimasi keuntungan selama 5 tahun berturut-turut ya, kita mengkalkulasi dulu nih estimasi keuntungannya berapa sih ya. Di tahun pertama itu 125 juta, tahun kedua 130 juta, kemudian tahun ketiga 150 juta ya, di tahun keempat 135 juta, dan di tahun ke 5 di sini adalah 140 juta ya. Kemudian diskon rate-nya atau suku bunganya ini 9%. Ini perkiraan ya. Perkiraan suku bunganya itu 9%. Nah, gitu ya. Hitunglah payback period-nya, kemudian hitunglah net present value-nya. Kemudian yang berikutnya, apakah investasi tersebut layak atau tidak sih untuk dijalankan? Nah, ini soalnya ya. Payback period itu digunakan untuk mengukur ya, berapa lama sih modal investasi yang dilakukan itu akan kembali yang digunakan untuk pembelian aktiva tetapnya ya. Jadi pada intinya di sini adalah waktu yang dibutuhkan ya untuk mengembalikan investasi tersebut tuh berapa tahun sih gitu ya. Jadi selama nilai ekonomis aset tersebut itu belum habis, nah itu kalau sudah kembali gitu ya modalnya gitu ya, misalnya dalam waktu 2 tahun ataupun 3 tahun itu sudah kembali modal ya, sebelum nilai ekonomis aset tersebut seperti yang di sini dikatakan ada 5 tahun, dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun itu sudah kembali modal, maka ya dinyatakan layak ya, bisnis atau usaha tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan. Namun seandainya nanti ya kembali modalnya itu atau payback periodnya itu lebih dari 5 tahun ya, lebih dari nilai ekonomis aset tersebut 6 tahun atau 7 tahun, nah itu kan perusahaan mengalami kerugian ya, karena sebelum balik modal sudah harus membeli aset lagi ya, ataupun mesin-mesin lagi untuk memproduksi suatu barangnya atau produknya. Nah itu dinyatakan tidak layak ya jika ternyata dihitung nanti ketemunya lebih dari nilai ekonomis aset atau lebih dari 5 tahun seperti dalam soal ini ya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke soal. Ini saya kebalik ini ya, A-nya di sini ya. A-nya di bawah di sini ya. Jumlah investasi ya, jumlah investasi tadi 370 juta. Nah, ini adalah kita menggunakan rumus yang berbeda ya teman-teman. Kemarin kan payback period saya sudah sampaikan dengan rumus bagaimana kalau setiap tahun itu keuntungan ataupun laba yang diperoleh itu sama setiap tahunnya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana jika kita menghitung tetapi keuntungannya ataupun estimasi keuntungan yang diperoleh itu berbeda. Nah, ini kita menggunakan rumus yang kedua ya. Teman-teman bisa buka lagi video saya itu ya, kalau lupa ya. Nah, ini tahun pertama tadi ini ya seperti dalam soal. Tahun pertama tadi keuntungannya berturut-urut ini adalah 125 juta. Tahun keduanya 130 juta ya. Investasinya 370 juta ya. Ini kita masukkan di sini. Nah, tahun pertama 125 juta. Sedangkan investasi tadi ya awal 370 juta. Kemudian kita cari selisihnya gitu ya dari investasi awal, kemudian yang tahun pertama estimasi keuntungannya 125 juta ya, kita kurangkan di sini masih 245 juta. Jadi di tahun pertama kita itu belum kembali modal ya, karena dari 370 juta investasi yang kita tanamkan di tahun pertama ternyata kita baru mendapatkan keuntungan 125 juta. Jadi masih 245 juta lagi. Jadi di tahun pertama belum balik modal ataupun belum kembali modal kita gitu ya. Kemudian di tahun kedua itu mendapatkan keuntungan 130 juta. Nah, di tahun pertama tadi kita masih kurang nih ya, ataupun belum kembali modal, masih minus nih ya, dari investasi kita awal masih minus 245 juta. Kemudian di tahun kedua kita mendapatkan keuntungan 130 juta, tinggal kita kurangkan ya, kita kurangkan 245 juta tadi dikurangi 130 juta, kita mendapatkan 150
juta gitu ya. Jadi investasi yang belum tertutupi pada tahun ketiga adalah 115 juta. Di tahun kedua kita 130 juta tadi ya. Ternyata masih kurang gitu ya. Di tahun ketiga masih ada PR nih, 115 juta lagi di tahun ketiga gitu ya. Karena sampai tahun kedua pun kita belum kembali modal, kita masih kurang nih ya, belum tertutupi ya dari 370 juta yang kita investasikan tadi, masih ada PR 115 juta lagi. Nah, ini adalah PR kita di tahun ketiga gitu ya. Nah, di tahun ketiga berapa keuntungan yang diperoleh? Nah, di sini kita lihat dari soalnya. Ya. Di tahun ketiga ternyata yang kita peroleh keuntungannya adalah 140 juta. Nah, PR-nya tadi adalah 115 juta. Kurangnya 115 juta gitu ya. Nah, itu ya. Caranya bagaimana gitu ya untuk mengetahui ini ya, kembali modal ini ataupun untuk mengetahui payback periodnya ya gitu ya. Kembali modalnya itu berapa tahun, sekian bulan sih gitu ya. Karena kita kurangnya itu ya, di sini hanya 115 juta gitu ya, dan di tahun ketiga kita mendapatkan keuntungan 140 juta. Jadi nanti kita proporsionalkan gitu ya, seperti minggu lalu ya, kita sudah belajar juga ya ini ya. Kita masuk ke rumus berikutnya ya. Payback periodnya adalah kas bersih tahun ketiga dibagi 12 bulan. Nah, di tahun ketiga kita akan mendapatkan keuntungan nih ya, teman-teman. Mendapatkan keuntungan 140. Nah, ini di tahun ketiga ya. Kita mendapatkan keuntungan 140 juta. Sedangkan PR kita itu hanya tinggal 115 juta lagi. Kita udah kembali modal. Nah, gitu ya. Kemudian kita proporsionalkan ya, gitu ya. Kita bagi ya, kas bersih tahun ketiga, keuntungan kita tahun ketiga kita bagi 12 bulan gitu. Karena kita ini mengetahui ya, 2 tahun sekian bulan sih gitu kembali modal gitu ya. Nah, 140 juta kita bagi 12, ketemulah ini 11 juta 666.667 rupiah gitu ya. Ini ketemu ya. Kemudian setelah ini mendapatkan hasil ini ketemu nilainya ya, dari 140 juta ini kita bagi 12, ketemunya 11 juta sekian ya. Kemudian setelah ketemu ini kita masukkan payback periodnya di sini 115 juta kita masukkan di sini, kita bagi hasil proporsional tadi ya. Dari tahun ketiga tadi 140 juta kita bagi 12 ketemu 11,6 juta ya. Kita masukkan di sini 115 juta kita bagi 11,6 juta ya, ketemulah ya 9,86 bulan. Nah, gitu ya. Ketemu 9,86 bulan. Nah, kemudian kita bulatkan saja. Kita bulatkan menjadi 10 bulan gitu ya. Kok 9,86 bulan kan enggak enak, 9,8 bulan gimana gitu ya. Kita bulatkan saja gitu ya. Biar pas gitu 10 bulan. Nah, oke, dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa dalam jangka waktu 2 tahun 10 bulan nilai investasi akan kembali sebelum masa ekonomis aset yang dibeli habis. Karena nilai ekonomis aset tadi berapa tahun teman-teman? Nilai ekonomis asetnya tadi 5 tahun. Ya, 5 tahun ya. Kemudian setelah kita kalkulasi, kita hitung, ternyata dalam waktu 2 tahun 10 bulan, nilai investasinya itu sudah kembali. Nah, ini dinyatakan layak atau tidak bisnis tersebut untuk dijalankan? Layak, Bu. Layak. Oh iya, oke ya. Jadi karena nilai investasi tersebut sudah kembali ya dalam waktu 2 tahun 10 bulan sebelum nilai ekonomis aset tersebut habis, karena nilai ekonomisnya tadi 5 tahun, jadi investasi tersebut dapat diterima atau layak ya, jadi menguntungkan ya gitu ya investasi tersebut, jadi layak untuk dijalankan gitu ya teman-teman cara menghitungnya ya. Sampai di sini sudah jelas atau ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, nanti saya ulangi lagi. Ya, nggak apa-apa ya, sampai jelas. Karena ini juga penting ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke berikutnya ya, menghitung di sini ya, net present value gitu ya. Nah, ini rumusnya seperti yang di atas tadi ya, soal yang nomor 1 tadi ya, sudah saya sampaikan ya. Tinggal di sini teman-teman masukkan hasil penjualannya dari tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian tingkat suku bunganya di sini adalah 10%, tinggal dimasukkan saja gitu ya. Nilainya, bunganya, kemudian tahun berapa, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ya, kita tinggal masukkan juga di sini, jangan lupa ya. Nah, ini ya tahunnya kita ganti gitu ya. Kemudian tinggal kita kalkulasi saja ya, kita jumlahkan. Kalau sudah ketemu kita jumlahkan ya. Nah, ketemu totalnya di sini. Jumlah present value-nya adalah 518.830.783 rupiah. Kemudian nilai investasinya tadi adalah 370 ya, kita selisihkan tadi ya, nanti ya. Nih 370 juta ini adalah nilai investasi ya. Nah, kemudian kita cari selisihnya berapa, net present value. Nah, ini ya, hasil bersihnya berapa sih gitu ya. Nah, ketemu di sini hasilnya 148.830.783. Jadi di sini adalah nilainya positif ya. Berarti di sini berdasarkan kriteria perhitungan tadi ya, net present value ya. Jika net present value itu lebih besar ya daripada 0 ataupun positif nilainya, maka investasi tersebut dinyatakan layak ya untuk dijalankan. Kalau nilai soal yang pertama tadi nilai net present value-nya adalah negatif ya, maka tidak layak dijalankan gitu. Tapi yang kedua di sini net present value-nya adalah nilainya positif, artinya usaha tersebut mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan gitu. Nah, ini maka dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut gitu diterima atau layak untuk dijalankan. Nah, oke. Oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, itu diskon rate-nya 9% ya, Bu? 10? Oh, ini masih 9 ya? Oh Di iya, soalnya 9. Oh, di soalnya 9 ya? Mana sih, Cin? Oh iya, 9. Oh, di sini. Oke. Maaf ya, 9. Di bawahnya belum ini. Bawahnya sudah benar ya. Ini belum saya ganti, maaf. Nah, oke. Ya. 9%. Ya, oke, terima kasih koreksinya. Nah, ini 9% ya. Oke. Ini sudah benar di dalamnya, di rumusnya. Oke, ya. Oke, jadi kesimpulannya dari perhitungan payback period dan net present value, nah ini nilainya itu sesuai dan nilainya positif, ini net present value-nya. Jadi dinyatakan bahwa usaha tersebut layak diterima gitu. Dari nilai payback period gitu ya, juga didapatkan bahwa jangka waktu 2 tahun 10 bulan nilai investasi tersebut akan kembali ya sebelum masa ekonomis aset dibeli. Jadi maksudnya sebelum masa ekonomis aset yang dibeli itu habis ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut dapat diterima atau layak untuk dijalankan ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Nanti saya share ini ya, soalnya saya share aja ya di grup WA ya, biar teman-teman bisa buat belajar ya. Di sini ada perhitungan nilai investasi ya, cara menghitungnya dengan Excel-nya, kemudian raca juga sudah ada, kemudian jawaban soal, ini soal-soal latihan gitu ya, kemudian ini juga jawaban soal dari soal pertanyaan yang kemarin ya, gitu, ini minggu kemarin. Nah, teman-teman nanti bisa belajar ya, kemudian bisa menyalinnya ya di jawaban teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah upload soal, nanti bisa dikoreksi kembali jawabannya ya gitu ya, agar
teman-teman nanti bisa belajar ya, cara menghitungnya seperti apa sih gitu ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Ya, Bu. Oh, sudah ya. Oke, sudah jelas sampai di sini. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Sudah jam 21.16 sudah ngantuk nih, udah malam gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang terakhir karena berikutnya minggu depan teman-teman sudah ujian akhir semester. Jangan lupa dipersiapkan ya materi ujian akhir semester ya yang belum praktek untuk usaha gitu ya, silahkan untuk segera dipraktekkan gitu ya. Dan juga ya bagi yang belum membuat rekaman ya silahkan mulai sekarang gitu ya, dipersiapkan materi presentasinya sehingga teman-teman nanti bisa membuat presentasi bisnisnya ya teman-teman, dan segera upload ya di link yang sudah saya sampaikan di grup ya.